boleh kekerasan yang seperti tadi otoriter seperti Umar bin Khattab dibuatkan dengan nilai, dengan bahasanya dengan pola atau dengan konsep Islam. Kalau bahasa di dalam penulisan paper template-nya ada, tinggal ngeplok kayak jadi gini. Ada yang halus seperti Abu Bakar ya kayak gini. Ada yang juga pemalu seperti Umar bin Khattab. Itu semua di Islam ada. Jadi kita tidak harus sama seperti Umar semua. Makanya saya bilang tadi, kita akan menerima semua apapun tipe. Tetapi kalau dibiarkan tidak diselesaikan, maka kita akan itu akan mengacau kemana-mana. Makanya kita bawa misi Islam itu, mereka itu kita masukkan dengan nilai ini, kita dakwahkan nilai ini menjadi pribadi-pribadi dengan latar belakang variasi yang saatnya akan komprehensif indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah balik lagi bareng sama Aska di Bincang Isu. Kali ini kita bakal ngebahas isu yang ini sebetulnya udah dari beberapa tahun lalu cukup naik ya. Jadi kita bakal ngebahas tentang cowok Sigma. Mohon ya untuk special podcast ini jangan dari masa tersinggung atau apa. Ini kita belajar bareng. Even aku di sini mungkin tidak merepresentasikan kaum cowok, tapi insya Allah di sini kita hadir bareng narasumber yang insya Allah akan menjawab keresahan-keresahan kita tentang cowok Sigma. Assalamualaikum Ustaz Agus. Alhamdulillah sehat, baik. Gimana ya, Azka sehat? Alhamdulillah sehat. Nah jadi Ustaz Agus ini adalah dosen di Universitas Salkom ya, Ustaz ya, di Fakultas Teknik Industri yang akan nemenin bincang-bincang kita hari ini tentang cowok Sigma. Nah jadi Ustaz, mungkin karena terms atau istilah cowok Sigma ini kan milik generasi muda ya Ustaz ya. Jadi cowok Sigma ini singkatnya adalah definisi yang menjelaskan tentang cowok yang the real man gitu. Kayak cowok sedefinisi sebenar-benar cowok itu cowok Sigma, cowok yang mandiri, terus berani ngambil resiko, pemberani, mereka punya visi hidup, pokoknya cowok yang maskulin gitu Ustaz. Terms ini emang lagi naik, tapi in reality kalau kita lihat di realitanya sekarang gitu, justru kenyataannya banyak cowok yang tidak seperti itu gitu ya. Banyak cowok yang masih belum punya visi hidup, masih bingung mau ngapain, masih takut buat ngambil tanggung jawab, masih pingin main-main bahkan ya gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita mau ngambil dari perspektif data gitu, ada penelitian yang bilang 55% laki-laki itu mereka enggan menikah karena mereka takut ngambil tanggung jawab. Makanya kita lihat sekarang kebanyakan orang udahlah hidup independen aja gitu ya, udah hidup untuk diri sendiri aja sampai beberapa tahun gitu ya. Itu kan salah satu indikasi mungkin laki-laki masih takut gitu untuk next step dalam kehidupannya gitu. Dari sekian fenomena ini nih, menurut Ustaz apa sih kenapa fenomena ini bisa terjadi sih Ustaz? Ya, kalau melihat dari fenomena saat ini itu sebuah konsekuensi ya. Dan biasanya kemunculan itu karena investasi masa lalu. Sesuatu yang diinvestasikan itu akan memunculkan suatu dampak. Dan hal yang harus kita kenakan biasanya juga ada sebuah tulisan bagus ya, walaupun berbagai sisi keilmuan atau di berbagai sisi pemahaman. Ada yang Aska pernah dengar nggak dulu ya, tulisan seorang sosialis ya yang penting ini, dan juga ada banyak yang lain. Siapa yang menabur angin pasti menuai badai. Oke. Nah, ketika kita halnya juga di dalam konteks Islam juga siapa yang investasi itu dalam kebaikan itu akan menuai kebaikan yang berlimpah. Kalau di dalam Quran di surat Ar-Rahman itu kalau sering dibacakan hal jaza'ul ihsan. Kebaikan yang ditanam, kebaikan yang dilakukan itu akan memberikan hal yang sama dengan hal kebalikannya juga. Jadi kalau sekarang dampak ini karena investasi masa lalu. Nah, investasi masa lalu siapa yang perlu berinvestasi? Yaitu adalah generasi yang lalu. Yang sebelumnya. Ya, itu sebelumnya. Oleh karena itu, nah tergantung kayak apa bentuk yang muncul yang nanti seperti apa, itu pun investasinya seperti apa dan pengaruh eksternal yang ada di lingkungan itu dengan perubahan yang sangat signifikan. Baik itu perubahannya pola hidup dan kehidupan dipengaruhi terutama dengan perkembangan teknologi ya, apalagi dengan digital sekarang.
dengan orang bisa akses dengan Internet of Things di mana-mana ya akses itu mudah. Sekarang bicara big data yang begitu banyak dan kemudian digunakan juga dengan penggunaan AI. Ini kenapa hubungan dengan ini akan berdampak juga nanti kepada pola-pola pikir orang, pola ini hidup dia, sehingga di dalam kehidupan akan muncul terjadilah dan di segala sesuatunya terakumulasi muncullah tipe-tipe sejamannya. Itu akan tipe ini akan muncul dari akumulasi yang ada. Walaupun pada zaman yang muncul ini pasti akan memunculkan berbagai tipe, tinggal dominannya mana. Nah, dominan itu biasanya didorong dengan media ya. Kalau medianya menyebarkan lebih cepat, maka itu yang akan menguasai. Karena Phil Toffler kan mengatakan siapa yang menguasai informasi akan menyebabkan ternyata ketika ini terjebak, maka yang muncul adalah generasi ini yang memunculkan dengan tipe yang seperti ini. Nah, hanya saya bilang, oh iya, Sigma ada yang kayaknya, bahkan ada yang sebaliknya dari itu. Mungkin dan itu tidak dominan Sigma, tapi kemunculan Sigma seiring dengan kemunculan yang lain, dan itu adalah sunatullah juga kelihatan dalam konteks ini. Tinggal bagaimana kita bisa melihat, memanfaatkan untuk fakta ini untuk kebaikan ke depan, seperti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini yang bisa bermanfaat. Gitu. Nah, kan kalau misalnya kita bahas itu ada dampak dari generasi sebelumnya gitu. Mungkin kita bisa narik benang merah gitu ya. Berarti salah satu faktor yang menjadi penyebab gitu ya. Kenapa sih tadi banyak laki-laki yang ternyata tidak cowok Sigma, justru laki-laki yang takut untuk mengambil jawab, tidak mau dewasa gitu ya. Bahkan sekarang tuh ada ini term Peter Pan syndrome, atau dia itu sindrom yang mewakili seseorang yang nggak mau dewasa gitu. Karena kan Peter Pan kan dia boleh di film ya, sebenarnya anak laki-laki yang nggak mau dewasa, dia mau main-main terus gitu. Kalau misalnya tadi dikaitkan, itu juga dampak dari pengaruh generasi sebelumnya. Berarti apakah kondisi laki-laki yang ini tadi ya, yang mereka masih belum berani ngambil sikap, masih bingung dengan arah tujuan hidup, belum berani untuk tadi ngambil resiko, itu ada pengaruh oleh orang tuanya kah? Atau misalnya mungkin ada faktor apa aja sih sebenarnya yang mengkaitkan dari generasi sebelumnya? Itu banyak ya. Salah satu memang itu tadi di internal keluarga. Tapi juga banyak hal bahwa hidup kita itu kan tidak internal hanya keluarga, ada eksternal. Nah, eksternal juga ada dominan. Maka oleh karena itu, yang saya tadi katakan kemunculan nanti sebuah tipe atau sebuah gaya itu karena berbagai faktor penyebab yang sangat banyak. Kompleksitas di sini. Nah, makanya inilah hidup itu. Makanya orang bilang kita hidup ini dengan misi kita diciptakan ini, bagaimana kita menjadikan kehidupan ini bernilai dengan problematika kayak begini. Ya. Kita jangan lari dari kenyataan bahwa di depan kita ada tipe seperti ini, ada misalnya tipe laki-laki kayak gini, kekanak-kanakan, apalagi dengan sekarang orang sudah ada jargor-jargornya yang tidak mungkin dia nggak mau punya anak, berarti dia merasa sesuatu yang tidak punya tanggung jawab juga. Kan ada artis yang mengatakan child free itu tidak mau punya anak saya. Artinya apa? Lalu ke depan siapa yang legasi pewarisan itu ya? Nah, oleh karena itu kalau saya lihat faktornya banyak. Salah satu internal keluarga, yang keluarganya macam-macam dengan tipenya. Kan kita melihat bahwa setiap budaya ya, setiap daerah memiliki gaya dengan budaya lokalnya. Pendidikan anaknya juga sama kayak gitu. Dan konteksnya juga yang lebih pengaruh dari konteks barat juga masuk sekarang di sini. Nah, oleh karena itu ini akan muncul di pribadi-pribadi orang yang muncul ke berikutnya dengan berbagai faktor yang sangat kompleksitas tadi. Kompleksitas ini bukan berarti menakutkan kita. Justru ini adalah ajang kita untuk menyelesaikan problema itu. Karena hidup kita di mana zamannya kita diminta untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, tadi faktor keluarga iya, misalnya bagaimana dia misalnya tipe yang keras, tipe yang bebas saja, tipe yang kadang-kadang mungkin ada ya di tengah-tengah gitu ya. Itu akan memunculkan sikap anak-anak juga yang kayak gitu. Dan kita rasakan misalnya ada tipe-tipe yang orang tua itu adalah bawaan otoriter dalam sebuah pola asuhnya. Ada yang cukup kebebasan, maka munculnya kayak gini yang sekarang kita tahu. Nah, ada kompleksitas ditambah dengan yang lainnya itu memunculkan yang lebih, bisa jadi itu lebih kecenderungan bebasnya, sebebas-bebasnya, dan ketakutan yang muncul, dan di antara itu ada sehingga ada tipe-tipe yang seperti ini. Nah, tipe ini
itu oleh para ahli psikologi didiagnosa dengan berbagai keilmuannya mereka mengeluarkan berbagai bahasanya tipe dengan variannya bagaimana menyikapinya. Tapi kalau saya lihat di dalam agama hal ini terjadi juga. Makanya agama di dalam konteks Islam ini melihat ini sebuah kenyataan yang ada dan bagaimana kita mengacu seluruhnya ini kepada acuan yang paling ideal, kan contoh dari Rasulullah SAW. Bagaimana cara mengasuh anak yang baik sehingga muncul generasi juga baik. Contoh kan generasi yang dimunculkan sesudah Rasulullah bisa mengemban ratusan tahun kan dalam konteks kebaikan untuk kemakmuran kemaslahatan dunia saat ini. Itu yang saya lihat. Jadi faktornya banyak. Iya, berarti emang ini banget ya, Sas. Karena kalau kita lihat lewat data ya, bahkan Indonesia itu disebut sebagai negara fatherless. Tetap pernah dengar nggak? Fatherless negara dengan bangunan rumah tangga, ketidakhadiran ayah. Jadi Indonesia itu negara fatherless ketiga dan mungkin itu jadi salah satu penyebab kenapa sih makanya mungkin banyak laki-laki yang kehilangan seperti apa sih sosok laki-laki di rumah itu gitu ya. Ya, ini menarik ya. Menariknya apa? Menariknya karena hal-hal ini menjadi sebuah modal utama dalam pembangunan negara ke depan. Kata fatherless tadi, kalau itu dibiarkan akan tadi ketimpangan pertumbuhan anak-anak. Dan itu harus benar-benar cepat terselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Ya kembali lagi kalau saya tadi, ilmu-ilmu apapun yang dalam berbagai penelitian yang digunakan untuk mencapai solusi itu sebuah fakta di lapangan sesaat, walaupun dalam konteks durasi rentang penyesuaiannya atau penyelesaiannya itu dan waktu katakanlah A sampai Z, tapi ada yang komprehensif yang itu kan kokoh, yaitu dan saya bilang jadi adalah konsep Islam yang akan bisa menyelesaikan itu. Dan ini sudah terbukti di mana saja. Di Eropa sekarang mengambil konsep itu dan hal-hal yang lain juga sama. Contohnya mereka sekarang kan tambahkanlah. Kalau itu dimunculkan, akhirnya akan muncul sikap pribadi yang split personality dari anak-anak itu karena ketidakmunculan. Nah, tadi kan dikatakan antitesa dari cowok Sigma, ada yang cowok takutnya apa? Nggak ada rasa tanggung jawab ayah mendidik anaknya, sehingga kesikap bagaimana menampilkan diri ayah untuk supaya dia mendidik anaknya lebih baik dengan yang tentunya dari sebelumnya bahkan dari dirinya dan mengacu ke Rasulullah itu belum terterapkan karena memang tidak dia tahu. Nah kalau ini dibiarkan akan lebih parah lagi ke depan. Makanya oleh karena itu saya sampaikan ini acuan fakta ini mengacu kembalilah kepada konsep yang Rasulullah buat. Bagaimana caranya ini? Contoh lah konteksnya. Kalau kita ngelihat ambil satu adalah bagaimana penaklukan Konstantinopel dari seorang yang diberitakan oleh Rasulullah dengan ketika kecilnya memang habis masa kecilnya dengan kesiapan untuk itu. Kenapa dia habis masa kecilnya? Karena waktu kita terbatas. Kenapa waktu kita terbatas? Ya kita nggak tahu, saya tidak tahu, Aska tidak tahu kapan kita akan dipanggil Allah. Hanya masalahnya adalah ketika masalah itu masalah takdir urusan Allah, tapi kesiapan kita untuk mempersiapkan diri untuk supaya kita tadi bisa mengoptimalkan peran kita dan menunjukkan orang lebih baik ke depan dengan munculnya fenomena ini bisa ikut kontribusi menyelesaikan. Nah itu jadi hal-hal itu saya pikir itu akan menjadi solusi walaupun ini perlu proses. Nah kan memang berarti ya, jadi ketidakhadiran figur ayah itu dan ketidakkenalan anak muda laki-laki dengan figur-figur seperti tadi mungkin Muhammad Al-Fatih gitu atau tokoh-tokoh yang bisa menjadi panutan seperti apa sih sebenarnya jadi cowok Sigma versi Islam. Nah, Aska jadi penasaran nih karena Aska ini perempuan ya sebenarnya. Aku penasaran sebenarnya yang bikin mereka kan kalau kita coba runut nih laki-laki ini takut untuk ngambil tanggung jawab karena mungkin nggak siap. Emang sebesar apa sih tanggung jawab laki-laki sama mereka tuh kayak bertahun-tahun nggak mau untuk beranjak gitu ya ke tahap kehidupan berikutnya. Apa aja sih sebenarnya? Iya, itu sebenarnya kalau kita lihat hal sederhana ya, kalau diagnosa penyakitnya adalah ketidakberanian, tidak mengambil peran yang lebih besar. Padahal hidup itu memang kesalahan juga. Makanya kenapa saya contoh ya, bagaimana Nabi Ibrahim mencontohkan kepada anaknya. Pertama adalah mencontohkan bagi kita membangun sebuah bangunan, meninggikan sebuah bangunan. Bangunan ini adalah akan menjadi tempat orang untuk beribadah, untuk mengarahkan ibadahnya ke kiblat itu Ka'bah itu.
Dan di dalam konteks bangunannya itu nggak saya konteksnya bangunannya, tapi kebersamaannya ini itu diminta, dan ini menjadi sebuah kalau sana sistem pola pembelajaran yang dipakai oleh Barat yang saat ini itu menurut kita itu adalah ilmu Barat. Contoh, Nabi Ibrahim mendidik anaknya Nabi Ismail dalam meninggikan Ka'bah, tetapi sesudah itu doa yang diabadikan di surat Al-Baqarah ayat 129. Doanya itu, dan kita tahu Nabi Ibrahim itu diuji sama Allah sampai tuntas, sehingga apa? Tidak ada lagi ujian kecuali diselesaikan yang baik. Maka di dalam penggalan itu fa'tamahuna itu adalah sempurna dalam menjelaskan ujian. Nah, biasanya orang kalau diuji, maka apapun yang diminta diberikan. Makanya tidak pernah Nabi Ibrahim ditolak doanya. Yang ada hanya cuma menarik nih. Konteks karena tadi adalah tanda pola asuh pembelajaran, ada permintaan Nabi Ibrahim untuk generasi berikutnya untuk bertahan hidup ke depan dengan legasi beliau sebagai nabi kepada anaknya, yang itu pada 3 hal yang paling utama. Tadi katakan kepada Allah apa? Untuk supaya nanti jangan sampai muncul yang tadi nih, yang tadi anak-anak tadi apa? Dia doa sama Allah, Rabbana wa asfihim rasulam minhu. Kepada Allah dia, ya Allah berikanlah atau bangkitkanlah dari komunitas ini seorang lelaki, seorang bahasa penerus yang dalam konteks ini punya 3 tugas. Yang ini teori ini dipakai. Yatslu alaihim ayat wa yu'allimul kitab wal hikmah wa yuzakihim ila akhir ayat. Dia minta apa? Pembelajaran yang berkelanjutan, dengan bahasanya kita transfer of knowledge itu kognitif gitu ya. Lalu diminta adalah pengajaran dengan acuan kitab dan hikmah, dan yang ini apa? Kitab yang dibawanya ketiga adalah pembersihan jiwa. Ini dalam konteks ini Allah jawab di surat yang sama 151, bukan lagi yang 2 menjadi yang 2 itu pengajaran pada yang lain diurutkan menjadi yang ketiga. Kenapa? Ini pola pendidikan yang harus kita ambil. Yang pertama, nasihati dia, berikan keilmuan secara ini, ilmu-ilmu kebaikan itu sampaikan. Tetapi jangan dulu dalam konteks, kalau konteks di dalam pembelajaran itu pelajarannya belum, itu adalah kognitif. Kan ini materi itu nomor 3. Nomor 2-nya adalah tazkiyah. Tazkiyah itu untuk apa? Pembersihan jiwa, untuk mentalitasnya kuat. Yang kalau di teori dia afektif kan, baru psikomotorik. Nah, maksud saya kalau kita acu kepada konteks ini di dalam pembelajaran untuk anak-anak, yang kadang-kadang juga kita juga maksud pada problematik yang dihadapi, tapi ini adalah sebuah solusi kita untuk menjadikan generasi yang tadi tidak muncul tadi proses yang dikhawatirkan dengan berbagai tipenya tadi. Makanya adalah salah satunya apa? Teori ini dipakai kan seluruh dunia, kognitif, afektif dan psikomotorik. Sebenarnya adalah apa? Dia adalah ayatul alaihim ayatika wa yuzakihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. Di dalam Quran kayak itu, bahwa kita senantiasa disampaikan informasi-informasi kebaikan ini di apa bahasanya dicetak atau di mana tuh didik dengan nilai-nilai pembersihan jiwa, karena mentalitas yang ada di sini. Baru ini pengajaran yang optimal di seluruh itu akan muncul penyelesaian ini. Kalau ini tidak dilakukan, maka yang muncul yang tadi, karena ada masukan yang lain. Nah, cara menyelesaikan kembali lagi ke sini, tapi dengan pola yang kita saat ini. Ini sebagai pembuka, nanti akan dampak yang nanti bahasanya terjadi di lapangan itu sesuatu yang muncul di kehidupan dengan varian-varian yang lain dari itu gambarannya. Berarti kan sebenarnya bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara membentuk seseorang itu sudah dijelaskan ya Ustaz sudah dijelaskan. Tapi kalau misalnya terkait menjadi seperti apanya, kayak tadi kan itu metodenya, metode bagaimana membentuk. Nanti misalnya ketika mau membangun keluarga, bagaimana ibu nanti ibu dan ayah mendidik anaknya. Berarti kan tadi lewat materi, bagaimana tazkiyah dan juga yang ketiga psikomotorik. Nah, tapi kalau kita bicara tentang peran laki-laki itu sendiri, Ustaz. Peran yang akhirnya membuat mereka berat, mereka merasa gila jadi laki-laki itu berat banget gitu. Emang peran laki-laki gitu ya. Itu apa sih yang ya bisa dipegang gitu? Karena kan ya tadi ya, aku
semoga nanti menjadi calon ibu dan nanti juga bisa mengajarkan gitu ya kepada anak laki-laki gitu, dan juga buat laki-laki juga ya supaya tahu apa gitu peran seorang laki-laki. Gitu. Ya kembali ke sana saya menyambung ya dari yang tadi. Jika lo ini tidak diterapkan, maka yang akan terjadi adalah dampak. Karena sistem ini adalah kalau saya bukan baku sesuatu yang memang itu sudah menjadi tahapan-tahapan dalam pembelajaran. Walaupun di lapangan memang ada resistensi yang sangat banyak, sekali lagi faktornya banyak. Walaupun kita keingin gitu, tapi fakta di lapangan kayak gitu. Jangan sampai berkata gini, itu juga putra Nabi Nuh juga ada dan sebagainya. Sekali lagi saya bilang bahwa ini sebuah catatan sejarah, jadi pelajaran buat kita. Lalu kemudian tidak menyalahkan satu orang dengan pendidikan mengarah kepada ketaatan pada Allah, tapi faktor eksternal tadi. Nah, kalaupun ini nggak dilakukan tadi, maka yang akan terjadi dampak seperti tadi. Contohnya misalnya, kalau itu tidak dilakukan, maka yang adalah mentalitas ya memble kadang-kadang. Dia tidak bisa fight ya di dalam, apalagi hidup nggak bisa survive. Akhirnya kalau udah kayak gitu, kena apa? Diawali banyak sebab, karena waktu kecil dia dimanja, waktu kecil dia banyak terluka, waktu kecil dia banyak masalah, sehingga memunculkan mentalitas kayak gini. Jadi di kehidupan dewasanya akan melihat bagaimana yang dia bisa rekam di pikiran, ini kan jadi saya. Kan anak-anak itu sesuatu ingin yang contoh, yang dicontoh, yang ditampilkan, yang media massa yang sangat bombastis itu. Akhirnya ingin jadi ini, yang ini. Ada juga yang orang yang tidak kemampuan, akhirnya apa? Ingin menjadi orang yang dikatakan terpinggirkan. Ada kita merasa akhirnya apa? Ada yang mencoba ingin tadi the real man, ada lagi yang dia lagi balikan dari itu. Nah, yang ini yang akan muncul dan ini berbahaya. Hal itu juga berbahaya kalau dibiarkan tadi ya, dengan tanda frame yang jelas. Nah, saya khawatir kalau ini dibiarkan dua-duanya ekstrem kanan kiri yang tidak di tengah-tengah, Islam di tengah-tengah. Nah, ini bisa membahayakan keutuhan baik kehidupan pribadi, keluarga maupun keutuhan negara dan bangsa ini. Nah, diperlukan ke depan adalah bagaimana komprehensif dari berbagai sisi. Gitu. Saya melihatnya seperti itu. Kurang lebih gitu. Kalau misalnya, tadi kan kalau kita ngangkat dari awal terkait kenapa sampai terbentuk, kan itu berkaitan erat sama pola asuh, pola pendidikan. Betul. Makanya kenapa terbentuk. Jadi kayak karena pola itu tidak diaplikasikan dengan baik gitu ya, maka terbentuk mentalitas yang seperti itu. Tapi kalau misalnya dulu nih, kita mau bahas justru di generasi dulunya. Ketika Ustaz dulu masih muda, apakah Ustaz melihat fenomena yang sama, Ustaz? Kayak laki-laki juga sebenarnya dari dulu udah takut. Kayak sebenarnya dari dulu juga udah takut gitu, tapi mungkin nggak, dulu kan media nggak kayak sekarang ya, Ustaz ya. Nggak, orang nggak bisa curhat di Twitter gitu kalau zaman dulu gitu. Apakah dulu juga seperti ini, Tad? Ya, saya katakan ya, hanya dengan kondisi yang berbeda ya. Bedanya dengan teknologinya. Saya ngerasakan itu. Makanya ketika bicara di orang per orang, pada saya dan tipe yang seperti itu, kita hidup di kampung yang keras, hidup yang di mana kita melengengin sesuatu harus optimal. Nah, ketika itu munculkan, maka akan ada jiwa pemberani, jiwa mengambil risiko apapun ya, termasuk juga adalah hidup yang bisa survive. Sehingga apa? Ketika dia ditekan dengan dididik dengan mentalitas kayak gitu, maka kemandirian akan muncul. Walaupun dari konteks itu pasti ada sisi negatifnya, tidak ada kesempurnaan tadi. Sehingga negatifnya itu ada kecenderungan otoriter tadi. Otoriter itu yang menyebabkan juga tidak bagi. Pada saat tertentu sebenarnya ada, itu positif. Nah, tinggal bagaimana yang ini yang ada sisi positif dan negatifnya nanti frame dengan sebuah, kalau bahasanya adalah ada template loh. Template-nya ini ada contoh nih dari Rasulullah kayak gini. Dan kondisinya boleh kekerasan yang seperti tadi otoriter seperti Umar bin Khattab dibuatkan dengan nilai, dengan bahasanya dengan pola atau dengan konsep Islam. Kalau bahasa di dalam penulisan paper template-nya ada, tinggal ngeplok kayak jadi gini. Ada yang halus seperti Abu Bakar ya kayak gini. Ada yang juga pemalu seperti Umar bin Khattab. Itu semua di Islam ada. Mau apapun sifatnya, saya bilang tadi, termasuk tadi, saya akan dididik dengan keras. Ada orang yang bebas sekian, ada orang yang manja, yang manjanya seperti ada sahabat manja, yang semuanya dikasih. Siapa tahu? Ada yang tahu? Yang kemudian sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, ada duta Islam pertama. Yes, itu kan tahu ya. Mus'ab bin Umair. Ini karena Mus'ab ya, masalah.
Siap. Cowok ganteng, kaya, dan orangnya pintar, jago diplomasi. Ya mudah-mudahan Azka kayak gitu nanti. Ya, Masya Allah ya. Nah akhirnya apa? Ketika dia diutus, dulu bahkan itu yang namanya minyak wanginya aja 100 meter kecium, ya. Dan itu disayang banget sama ibunya. Tapi ketika dia menemukan tadi konsep yang tadi dia tipe kayak gini, masuk dengan konsep ini yang tadi Islam ini, membentuklah dia ini apa dengan jati dirinya, membentuk pola yang konsepnya seperti ini dengan Mus'ab, tetapi diakui oleh Islam itu nilainya. Jadi kita tidak harus sama seperti Umar semua. Makanya saya bilang tadi, kita akan menerima semua apapun tipe. Tetapi kalau dibiarkan tidak diselesaikan, maka kita akan itu akan mengacau kemana-mana. Makanya kita bawa misi Islam itu, mereka itu kita masukkan dengan nilai ini, kita dakwahkan nilai ini menjadi pribadi-pribadi dengan latar belakang variasi yang saatnya akan komprehensif indah. Dan kita nggak mungkin dong pos keras semua. Ada tipe yang otoriter diperlukan, tipe Umar kayak gini. Dan nantinya akan terlihat di perjalanan hidupnya manfaatnya pada orang lain. Abu Bakar dikenang dengan kelembutannya. Kemudian Umar dengan ketegasannya, Sayyidina Ali hal yang sama, dan Utsman juga sama, dan sahabat lain. Akhirnya kenangan manis bahwa itu memberikan dampak positif. Tapi orang tanya, apakah berdampak negatif positif? Banyak positifnya, ada yang banyak manfaatnya. Nah kita sekarang di sini, ya kita banyak kekurangan kita akui. Wala asuh orang tua, iya kita akui, tapi tidak menyalahkan orang tua. Kan sekarang kita masih hidup. Sekarang di depan kita ada Islam, ada konsepnya. Ada contoh Rasulullahnya. Kenapa template itu kita nggak pakai? Kenapa itu kita template dalam penulisan mencetak kita lah? Kan kalau orang ingin jadi apa, dicetaklah kayak gini supaya diterima. Nah itu semua orang bisa akan jadi kayak gitu. Islam itu lebih. Jadi emang sebetulnya ini ya yang Aska ini banget ya, notice banget tentang pada akhirnya meskipun mungkin generasi zaman dulu dia lebih, karena gaya kan kayak kalau kita lihat generasi Z sekarang tuh gaya didiknya lebih fleksibel gitu nggak sih? Kayak lebih apa ya? Lebih gampang komunikatif dibanding kalau zaman dulu kan otoriter ya. Kayak mungkin lebih akhirnya karena otoriter itu generasi yang terbentuk lebih lebih tegas, lebih berani ini itu, tapi ada juga negatifnya. Begitu pun sebaliknya di angkatan sekarang karena lebih komunikatif, lebih nyantai, ada positifnya, ada negatifnya gitu. Tinggal gimana kita tadi menyeimbangkan dengan contoh-contoh yang sudah diberikan oleh. Nah, dan satu menarik ya, makanya tadi kata Azka itu ada kebalikan dari cowok Sigma yang orang tidak mau berani tanggung jawab karena memang mentalitas itu, dan kita tidak menyalahkan atas semua masalah. Takdir sudah berjalan buat seseorang, buat kita pun kita tidak boleh menyalahi takdir. Penyesalan masa lalu ada, tetapi kemudian menyalahkan orang lain, nah itu yang harus kita pakai. Orang tua disalahkan, tidak bisa. Itulah orang tua yang dia punya kapasitas. Jadinya kita sekarang itu adalah terima kasih pada orang tua. Kita bisa berbuat sesuatu itu adalah tidak akan bisa dinafikan, orang tua punya peran besar. Nah sekarang kekurangan itu jangan ditimpakan kepada mereka. Tapi di depan kita masih hidup. Berubah dong kita. Innallaha la yaghfiru Innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia berubah dirinya. La innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya ini yang saya ada faktor lain. Apa faktor lain? Peran kita, peran saya, peran Aska, peran semuanya yang punya komitmen di dalam kebaikan, dan orang-orang yang pejuang kebaikan terjun dong ke lapangan. Ajak mereka, tunjukkan mereka, luruskan mereka, dan kemudian meluruskan seiring dengan kita memperbaiki diri. Karena juga ada yang mengatakan antum katanya Anda melakukan perbaikan. Iya, kita tinggal mengklaim diri bersih kan, makanya tadi seiring tadi kan ajaran itu tazkiyah diri kita itu karena kita memang ada kekotoran, karena kita ada ketidakbersihan. Tapi di dalam Quran dimintanya begitu, bahwa kunu rabbaniyina bima kuntum tu'alimanal kitab wa bima kuntum tadrusun, antara belajar mengajar sesuatu hal yang kita kan pakai idealnya nggak tahu. Dengan kebaikan yang kita lakukan, kekurangan kita disempurnakan sama Allah. Nah makanya saya menarik dengan cowok-cowok yang sekarang tadi Aska dibilang, habis gimana nih Ustaz, cowok-cowok kayak gini membuat jadi penghambatan buat akhwat dinikahi gitu kan, kayak gitu. Masalahnya adalah bukan itu saja.
si cowok sendiri juga harus memperlihatkan tanggung jawab itu, dan kemudian kita juga orang tua memperlihatkan. Dan ada biasanya gini, biasanya kan ada banyak tahapan melihat karakteristik dan sebagainya, itu semuanya kan dilihat. Tapi pada dasarnya buat kita, jangan sampai kita itu adalah muncul sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang diharapkan ada sebagaimana yang kita lakukan. Bisa jadi di Quran kan sesuatu yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi itu yang baik, halnya kebaikannya. Nah, konsep-konsep ini fakta di lapangan, apa di sini nikmati atau apa bahasanya, ya kita mau nikmati kehidupan sekarang dengan variannya, tetapi bagaimana kekurangan kita diperbaiki, ngelihat orang lain yang kayak gini, ya kita mainkan dengan penyadaran. Makanya di Quran dikatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul. Ujungnya keberhasilan itu adalah adanya orang menyeru kembali kepada Allah, dan menuju kepada Allah pasti itu adalah apa? Mentalitas di dalamnya, pola pikir juga, semua sikapnya, sehingga apa? Saya sangat senang aku nanti gayanya gaya jet, gayanya Alfa, tetapi ini kan settingannya begitu, tetapi komitmen kepada nilai-nilai dan ketaatan pada Allah tetap kokoh. Yang nggak akan disamakan dengan pola saya, kayak begini, ya nggak sama. Masa lalu dengan yang sekarang berbeda. Tapi saya dan orang-orang yang baby boomers katakan melihat ini jangan sampai kacamata sendiri, bahwa dia itu adalah seperti kita. Enggak, ini pola dia yang kemudian sentuh dengan dia, yang raja Mus'ab, kemudian Utsman, kemudian Abu Bakar, Umar sama Rasulullah, semua karakter jadi dan menjadi terbaik, kan semuanya dijamin surga tuh. Dasar enggak? Islam itu bukan hanya sebatas perbaikan sesuai dengan karakteristiknya, tapi juga diluruskan sampai keberhasilan di akhirat juga selain di dunia ya. Kontak kayak gitu. Keren nih. Saya suka juga dengan bahasan kayak gini nih. Karena bahasan mengingatkan saya juga untuk apa? Oh ya, dengan gaya kayak gini, saya banyak belajar dengan anak seperti Aska kayak ini. Karena apa? Karena ketika saya melihat kondisi kayak ini, termasuk dosen ya di mahasiswa, dengan Aska ada yang gaya-gaya macam-macam. Tapi kan itu anak saya juga, itu juga murid saya. Dan pada dasarnya saya hanya berinvestasi karena mereka ingin di hati saya adalah apa? Mereka menjadi orang-orang sukses ke depan. Bukan hanya di mahasiswa saja, termasuk juga masyarakat umum yang didakwahkan. Bahasanya, apa ruginya saya ketika mereka menjadi yang terbaik? Apa ruginya saya ketika mereka menjadi sukses baik dalam kehidupan sekarang dan dunia, bahkan kalau mereka sukses pada level yang komprehensif, kan saya juga terbawa. Kalaupun saya ada kekurangan, bisa banyak yang kemudian mereka saling menolong kan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, terutama menolong nanti di akhir kemudian. Itu. Gitu Kak. Insya Allah. Wow. Ini Aska notice ini juga sih, Ustaz. Perspektif tentang, kalau tadi kan kita banyak bahas gimana sih anak muda itu harus nggak apa-apa kok dengan mau gayanya Mus'ab, kayaknya Umar segala macam. Tapi ternyata tadi ada faktor lain yang bahwa nggak hanya Gen Z-nya aja nih yang punya perspektif itu, tapi juga gimana orang tua juga membolehkan bahwa nggak harus semuanya kayak Umar, nggak harus semuanya kayak gini. Berarti kan memang sebetulnya yang bikin Gen Z ini tuh apa ya tadi? Overwhelm mungkin ya, stres juga kayak gue nggak siap-siap nih, karena nggak hanya tekanan dari diri dia ngerasa harus ini, tapi ternyata ada dari luar juga, dari orang tua gitu. Emang sebetulnya kalau kita bicara nih Sas, karena kan tadi Ustaz juga mention tentang laki-laki banyak yang berani nih, jadi akhlaknya pada apa ya, tidak bisa berproses gitu. Sebetulnya ketika mau ke fase itu Ustaz, ketika mungkin Ustaz dulu atau mungkin teman-teman Ustaz, emang apa aja sih yang dibayangkan gitu ya oleh para laki-laki? Oke, gue kalau mau nikah, gue harus gini gitu. Apa sih Ustaz sebenarnya yang jadi bayangan dan kekhawatiran gitu? Di zaman saya dulu kelihatan teman-teman tidak serumit ini. Bahkan ketika ada orang gitu, ada salah satu sahabat ya, ketika dia udah siap, lalu kemudian orang yang melihat, dan orang pasti melihat dulu kan, orang tua pasti melihat, bagian melihat itu pasti tidak ada akan dilewati, kan ada kebaikan. Ini adalah untuk jenjang ke depan. Itu pasti ada melewati hal-hal yang diperintahkan juga dengan istikharah, dengan pendalaman dan hal-hal yang lainnya. Tapi pada dasarnya sebenarnya kalau seorang sudah melangkah, itu sederhananya itu faida azamta fatawakal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, kalimat ketika azam lalu tawakal itu dia sudah siap dengan segala sesuatunya. Nah, biasanya kedewasaan ini muncul karena tertreatment dengan baik. Nah, treatmentnya ini tinggal treatment yang mana nih?
Makanya saya nggak menyalahkan dengan treatment yang ada semuanya sehingga muncul kayak gini. Tapi yang kita kemudian tadi kan ini masalahnya hidup ini kan ada problematika yang akan dihadapi. Bahkan problematika bukan sedikit nih, macam-macam problematika. Kan Aska mungkin ada yang lain harus paham dulu problematika yang di depan itu bukan hanya sekecil ya. Kalau di Quran dikatakan am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masatumul ba'sa wa dharra wa zulzilu sampai ila akhir ayat. Kata-kata ini kan dengan kekurangan, kesedihan, kepedihan dan bahkan kegoncangan jiwa itu kan problematika yang cukup besar. Nah, sekali lagi solusinya kalau mengambil solusi barat ya seperti Dale Carnegie misalnya banyak penulis, tapi ujungnya kan ada menceritakan ada yang akhir yang kehidupan yang tidak bagus kan, karena seorang ahli psikolog ujungnya dalam konteks yang tidak bagus. Kenapa? Karena tidak tertempa dengan konsistensi nilai-nilai ini. Maka oleh karena itu kalau saya ngelihat udah yakin kepada Allah berarti keyakinan kepada Sang Pencipta yang mengatur rezekinya, mengatur kehidupan kita, sehingga dia apa? Ya karena saya khawatir ini menjadi haram, sesuatu ini adalah menjadi fitnah dan hal-hal yang lain, saya beranikan ini, dan itu kalau ditolak suatu hal biasa. Kan salah orang termasuk orang yang banyak ditolak. Berarti sebenarnya takut ditolak jadi salah satu faktor ya Ustaz ya? Takut ditolak jadi salah satu faktor. Salah satunya ada yang tadi munculnya yang orang-orang muncul untuk masuk ke sana itu dia tidak kuat mental kalau ditolak. Tidak mental juga dia kalau tadi menjalani ini, apalagi kalau udah melihat dengan berbagai media massa dengan kehidupan yang ya katakanlah kan dongeng kalau saya film-film itu kan seolah-olah kan yang terbaik kan, sehingga apa munculnya tuh oh ya nggak seperti ideal kayak itu. Nah itu karena treatment ya munculkan mentalitas, akhirnya apa tidak berani tadi mengambil risiko yang tadi banyak, itu salah satunya itu. Kedua ada yang memang yang tadi berani tanpa ada pemikiran yang dengan perhitungan yang matang, dia menjalankan dia tanpa ada tadi tidak didasari dengan nilai-nilai tadi. Akhirnya juga adalah perjalanan pecah di bahasanya putus di tengah jalan. Kan itu berimplikasi kepada yang lain. Ya perlunya kita. Ini sesuatu hal yang mudah, tetapi harus diperhitungkan untuk kebaikan. Karena sesuatu ini adalah tadi, walaupun nanti Rasulullah memberikan kontennya ada contoh, ini adalah perintah Allah. Misalnya contoh kasusnya Zaid bin Harisah dengan Zainab. Ini walaupun konteks tertentu itu adalah sebuah peristiwa untuk menjadikan pembelajaran. Tapi yang lain tetap kan sarankan kan menikah itu syaratnya apa? Kalau melihat cowok, kalau Aska ganteng dulu. Islam agamanya. Agama keren kan, kali-kali ganteng dulu kan Aska ya. Ya apa? Sekufu boleh, dan itu adalah juga konteksnya ujungnya kan pilihannya kadang-kadang agama terakhir. Agama dong. Agama dulu dong. Aska udah agama dulu. Agama dulu yang berikutnya karena ini akan mengatur. Agama itu kalau dikatakan apa sih maksud agama itu? Di situ tuh komprehensif. Ketika beriman pada Allah, di situ ada mentalitas, di situ ada kesiapan, di situ ada ketawakalan, di situ ada suatu jiwa yang bertanggung jawab. Orang kalau sudah percaya pada Allah sudah enggak dikhawatirkan lagi. Jadi kalau orang sudah dengan keyakinan pada Allah sudah bahasa komitmen dengan ya katakan ini anak keagamanya, itu jaminan deh. Apapun nanti benturan musibah cobaan tadi, mau kekurangan hidup ngontrak, hidup dalam kondisi kesusahan dalam dengan berbagai badai yang menabrak dia atau yang berbagai masalah yang menerpa dia nggak akan bagaikan bahtera di laut atau kapal di laut itu ngikuti ombaknya dihidupkan, dia menikmati saja walaupun terpaan kadang itu terombang ambing, tapi karena dia sudah punya kemampuan keyakinan dan ini akan mengelola mengkondisikan ini sama. Seperti juga satu lagi yang lebih enak nih, contohnya apa? Seorang pembalap motor katakanlah Valentino Rossi. Aska kalau ngelihat Valentino Rossi dan semisal itu, kalau belok tajam itu antara badan, kemudian kaki miring, hampir nempel banget sama aspal. Tapi sesudah gitu apa yang terjadi? Berdiri lagi. Iya, berdiri lagi. Bisa berdiri. Itu adalah masalah-masalahnya kan kita. Tapi kadang-kadang kita sampai sebegitu begesek kayak gitu. Nah, kata-kata agama itu kuat.
Dan seorang laki-laki kalau memahami ini, sekali dia mengambil langkah, pantang mundur. Pantang mundur itu apa? Saya akan menerima apa adanya. Apa adanya apa? Apa adanya dengan berbagai konsekuensi pilihan yang, makanya pilihannya istikharah di awal, kemudian dihitung, dan orang tuanya pun sama kayak gitu. Ketika sudah melangkah, faida azamta. Fatawakal ala Allah. Dan ketika ini tawakal Allah, apa yang dilakukan? Ayat berikutnya, innallaha yuhibbul mutawakil. Allah suka karena dia udah usaha, tinggal hidup ini. Dan kita juga hidup nggak lama kan, nggak ada yang 200 tahun. Aska mau gue 200 tahun? Nggak dulu kayak orang lagi sepuh kan, makan juga begini. Tapi bukan usia yang kita, yang penting adalah akhir hayat yang husnul khotimah dengan legacy pewarisan yang baik. Dan kita sekali lagi banyak kekurangan, makanya saya dengan belajar sama ustadz, guru-guru, mereka yang bahasanya mentarbiyah saya, mendidik saya, dengan berbagai kekurangan ini, kalau dibiarkan, masya Allah kayak apa saya ini. Tapi saya yang cuma satu adalah ucapan. Terus orang tua mudah itu, kan prioritas kepada orang tua ideologis yang memberikan arahan, memberikan pendidikan, keagamaan, sehingga apa? Tetap itu doa-doa tidak sedih kalau gitu ya. Karena apa? Karena mereka itulah yang kemudian kita bisa melakukan hal ini. Dan inilah saya berharap pada Allah Subhanahu wa taala atas treatment pendidikan keislaman ini mengalir terus kebaikan buat mereka itu. Nah, makanya saya juga di sini sampai nanti meninggal tidak ada lain kecuali istiqomahkan saya dalam menyadarkan orang. Selain diri saya, keluarga saya, walaupun di lapangan tidak seperti yang diharapkan, bahasa semulus itu pasti ada reason. Tapi kembali lagi, resistensi apapun pada dasarnya kita yang tadi agama tidak boleh seluruhnya, kalau konteks ibadah kita satu kalimat, sama Allah tidak boleh suudzon. Jadi kalau sudah melangkah, udah kayak begini, husnuzon pada Allah, apapun yang kita lakukan, sudah melakukan proses ini menjadi yang terbaik. Nah gitu, jadi beranilah. Berarti sebenarnya emang kalau kebanyakan khawatir itu ada salah satu faktornya masih belum keyakinan. Dan itu sekali lagi, keyakinan bisa ada dua hal. Keyakinan yang diterpa di awal yakin, ada yang tergantung orang itu tertreatmentnya seperti apa. Ada yang seiring berjalan. Kalau bahasa ada waktu, ya kekurangan itu al-waktu juz'un minal ilaj, bahwa waktulah yang akan memperbaiki kita. Tetapi yang itu memperlihatkan juga, tapi kita juga jangan tadi sesuatu yang ketika ini diharapkan ada sesuatu yang lebih baik jalan-jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bahwa sesungguhnya kalau kita menjalankan satu jalan kesungguhan dalam konteks ini, Allah buka kok jalan-jalannya. Dengan ini. Berapapun kita mentok tidak akan membuat kita menjadi putus asa, tidak menyebabkan kita akan kekecewaan. Yang ada adalah apa? Kalau bahasanya kalau nanti di anak-anak muda, saya akan senantiasa senyum. Senyum pada siapa? Senyum pada Allah. Apapun yang terjadi, kan saya sudah melakukan proses ini dengan baik. Ini melangkah, saya senyum. Bahasa lain timbul, senyum. Karena biasanya senyum itu adalah sikap orang surgawi. Ya gitu, senyum kan kayak gitu. Di surga nggak ada, makanya senyum juga sedekah kan. Ya insya Allah kayak gitu. Walaupun kadang muncul di diri ini tidak senyum, kenapa? Kekesalan, kebencian. Tapi sekali lagi muncul lagi ke pembelajaran tadi, kekesalan, kebencian, hal lain itu mengotori jiwa, akhirnya menghambat dengan hidayah masuk, akhirnya langkah-langkah kita yang terhambat. Ujungnya apa? Ya kata maaf. Bersihkanlah kita. Buat apa kita membawa dendam, iri? Yang ada kesalahan orang lain, ya oke, tanpa meminta maaf pun dia akan kita maafkan. Itu kan ada sahabat Nabi yang kemudian ahlu surga gara-gara kayak begitu. Yang memaafkan setiap sebelum tidur. Sebelum tidur dia maafkan. Sampai dikatakan ada orang yang salah menyakiti saya tanpa dia minta maaf ini. Sehingga kita itu menguatkan mentalitas di anak-anak muda. Kan membentuk ini kan nggak lama, panjang, nggak sebentar, panjang. Makanya juga, tapi bagi mereka yang Aska bilang, kenapa sih nggak mau berani tadi? Makanya sekali lagi berinteraksi dengan orang-orang yang penyeru nilai-nilai kebaikan seiring dia kebaikan. Makanya kalau kayak gitu saya suka dengan Ustaz boleh nggak? Boleh. Saya suka langsung dengan boleh. dengan orang-orang yang kayak gini. Artinya itu adalah lahan. Satu orang saja dia disadarkan, lalu dia sadar,
pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisi. Dan dia bisa jadi menyadarkan yang lain juga ya. Ini kalau kita kemudian melakukan, kita nggak bisa nyentuh semua orang banyak. Contoh, kan anak Gen Z, Gen milenial dengan atributnya ya, Aska bilang mau tipe kayak gini, ada macam-macam yang tadi disebutkan. Saya juga baru tahu kan, ada mendengar, ada yang karena cowok Sigma, antitesa dari itu. Kemudian ada juga cowok alpha, cowok beta, banyak macam-macam. Belum semua ini akan ada variannya, bahkan pangkatnya pangkat berapa misalnya X pangkat 10 berapa kali turunannya tuh kalau diturunkan diferensiasi ya kayak gitu. Bagaimana tuh sampai kepada konstantanya. Waduh. Ya ini orang-orang eksak misalnya gitu. Nah, maksud saya apapun itu terjadi, apapun yang terjadi, tak usah khawatir. Di depan kita ini adalah kesempatan dan fakta seperti ini, maka kita bukan pola. Makanya kita tidak mungkin ngerjain sendiri. Maka duduk bersama Allah. Dengan ada podcast ini, dengan ada komunikasi bincang ini, kita duduk bareng dengan berbagai ahli-ahli di mana selesaikan. Hobi khusus adalah untuk diri kita, keluarga kita. Walaupun tentunya kita harus punya misi besar, yaitu adalah untuk bangsa kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang kemudian ke depan bagaimana kita membentuk yang diharapkan, apalagi generasi emas Indonesia tahun 2045. Mudah-mudahan kontribusi kita untuk mengajak, menyadarkan, kan kita sudah kemana 2045 nggak ada jaminan. 2045 itu sekarang ada 2025 dan enggak jaminan, tapi saya ingin menjadi kesan bahwa saya ikut kontribusi dalam menghasilkan generasi emas Indonesia ini. Nah, termasuk tadi keberanian untuk melangkah lebih maju. Karena kasihan adik-adik yang perempuan banyak. Dia SK aja udah siap kan? Ya harus. Gitu kan. Agak sulit menjawab yang itu. Yeah. Oke. Nah, ini Masya Allah ya. Jadi emang gimana kita ngebangun mentalitas dulu ya awalnya, tawakal dulu. Apapun khawatirnya kita tawakal dulu bisa. Tapi untuk to be fair gitu ya, kalau Aska coba lihat pola pikir terutama ya, pola style hidup generasi muda atau Gen Z ini, kita tuh cenderung punya mindset gitu ya. Karena kan kalau kita bicara tadi generasi muda sekarang yang punya sosial media banyak, kayak akses informasi kan mudah banget ya, kalau pakai bahasa sekarang tuh fluid information, kita tuh bahkan bisa dibilang terlalu banyak informasi yang masuk, yang juga akhirnya kita punya banyak tekanan nih, ekspektasi publik terhadap anak usia 20 harus udah gini, cewek idealnya atau cowok idealnya mas gini harus udah begini begitu. Intinya kita jadi punya banyak tekanan nih, termasuk dari segi financial, yang mungkin kalau Azka coba soroti dan coba cari tahu gitu ya, memang justru kebanyakan, walau nggak menutup kemungkinan ya, memang juga kebanyakan berangkat dari mental. Karena kan ketika mental itu udah oke, at least mereka sebetulnya lagi ikhtiar untuk menyiapkan yang lainnya, entah finansial atau ilmu gitu ya. Nah, tapi kalau kita coba ambil sudut pandang laki-laki yang mungkin secara mental udah oke deh, tapi dia ternyata secara hal-hal yang sifatnya bisa diukur, kayak tadi financial, kesiapan diri untuk membangun rumah tangga gitu, itu ternyata menurut dia belum siap gitu, Ustaz. Nah, itu kan mungkin suatu jenis orang yang berbeda ya, Ustaz. Kita bisa mengkategorikan ada laki-laki yang memang dia emang belum siap mentalnya, dan itu menjadi, itu mah nanti dulu lah gitu ya, harus beres dulu nih. Salah satu yang menyebabkan tadi itu yang tertundanya. Iya kan ya, San? Nah, kalau yang tadi dia udah paham harus gimana, cuma lagi berikhtiar gitu kan, itu mungkin beda ya, Sas, derajatnya gitu ya. Nah, sebagai perempuan gitu ya, Sas, gimana sih caranya bedain atau kita mengenali mana laki-laki yang sebenarnya mungkin secara mental udah oke, dan mana yang laki-laki sebenarnya emang ya tadi masih belum sampai ke tahap itu. Apa sih yang bisa kita notice gitu supaya kita punya petunjuk gitu. Saya pernah diskusi dengan dosen dulu di Jakarta ya. Ini perempuan nih, tapi nggak dijadikan jadi sebagai pelajar. Saya suka, kebetulan mereka itu lulusan arsitektur, saya kan teknik mesin. Saya berdiskusi dengan mereka sampai gini, kok banyak ya, Bu, tidak banyak ya yang menikah dengan satu kampus dengan kayak ini. Pak Agus, ya kan dia ngobrol, kolega dosen di depan orang. Pak Agus, buat kami perempuan adalah apa? Sebuah kepastian. Waduh. Jadi betul. Perempuan itu ingin kepastian.
nggak dikatakan bahwa secara finansial dia sudah siap dan sebagainya. Hanya kepastian ini dia lihat ada tanggung jawab tadi. Nah, memang beda akan tampil orang-orang yang tadi yang saya bilang tumbuhnya akan beda seiring dengan investasi atau treatmentnya yang berbeda. Oleh karena itu, yang saya lihat ini memang tidak sebenarnya karena bahasanya ketakutan yang berlebihan lah dari seorang laki-laki. Kalau saya melihat dengan mentalitas yang kuat, itu seiring di lapangan itu akan Allah memberikan kemudahan. Kan ada ayat-ayat. Kalaupun kamu miskin akan dikayakan, akan dimudahkan. Hal-hal yang lain, makanya kalau tadi mentalitas yes itu, tapi kan tumbuh berkembang sekarang bervariasi. Tapi gimana? Asal dia kembali lagi, semuanya ini adalah kepada konteks misinya dalam berkeluarga apa, maka dia akan kembali kepada bahasa jalur on the track normalnya. Bahkan dari mana-mana, karena jalur ini yang akan jalurkan jalur rumah tangga yang awalnya dari mana-mana kepada jalan yang berumah tangga, dan rumah tangga inilah yang kemudian dia akan menjaganya sampai akhir hayat ya. Kalau konteks ini terlepas dengan konteks kerumah tanggaan ya. Nah, ini dia akan siap menanggung berbagai risiko yang dihadapi dalam jalan ini. Daripada jalan lain, ada jalan yang tanggung jawab yang kemudian tidak ada tidak ada ikatan pernikahan. Yang dulu dengan 7-Eleven, kemudian ya kalau bahasanya dengan istilah zaman saya itu kumpul kebo, kebebasan tanpa ada hal ini, itu justru membahayakan sekali dan akan menghancurkan tataran kehidupan sosial termasuk negara ini. Tapi mereka yang berani, Allah berikan kok jalannya. Walaupun tadi finansialnya bagaimana secara mindset tidak berubah seiring, dan nanti makanya satu hal yang saya sarankan ke adik-adik itu, ketika menjalankan itu ikut tuh bersama dengan orang-orang yang dalam komunitas. Jangan hanya komunitas yang dulu, misalnya komunitas yang kayak begini yang tidak akan memberikan dampak kuat dalam azam, dalam mindset, dalam mental tadi. Yang ikut dengan orang-orang yang punya kapasitas itu. Dan kapasitas itu cuma ada di mana? Cuma ada di agama. Di agama yang dalam konteks ini yang saya yakinkan itu udah komprehensif. Karena udah jelas kan bahwa di sini Islam itu suatu konsep yang komprehensif yang memberikan solusi, dan sekarang diambil oleh mereka semua. Jadi tak usah khawatir ya, walaupun finansial, dan para akhwat itu, para ini adik-adik yang siap nikah sebenarnya tidak selalu tinggi standarnya. Kalau saya, tapi Asgar verifikasi kan langsung ke Asgar. Ini apakah tadi teman saya, dosen, kolega, sebuah kepastian menurut AK itu ada kesetujuan nggak? Saya tuh perlu kepastian Pak Agus. Kepastian ini adalah apa? Kepastian di dalam dia dinikahi, kepastian dalam konteks ini ya. Lain dengan ini dengan kehendak ini di bahasa dia. Kejelasan lah kalau bahasanya. Kalau kepastian pasti Allah yang menentukan. Ini kejelasan dan berdasarkan tanggung jawab, merasa bahwa hidup siap menjalankan konteks ini. Nah, pihak-pihak akhwat itu sebenarnya tidak terlalu menjelimet. Kalau lihat dia kesiapannya dan hidup dia asal kalau seorang laki-laki bertanggung jawab, itulah kemudian dia buat si orang istri inilah laki saya yang saya sukai. Walaupun secara finansial mereka menikmati dia hidup dengan kebaikan, dengan kasih sayang, walaupun kadang hidup di berbagai tempat terpencil atau dengan suasana yang tadi anaknya seperti ini, tapi dia hidup dengan saling menopang. Sebenarnya kan itu, kalau kata mawaddah warahmah itu ini, warahmah itu adalah identiknya dengan nilai-nilai keagamaan tadi, dengan keyakinan kepada Allah. Dan itu sebenarnya laki-laki tinggal bismillah lalu sampaikan. Kalau pilihannya tidak ditolak, ya hal biasa, cari yang lain. Tak usah ditolak, seorang laki-laki ditolak lalu nangis, lalu kemudian menyendiri. Ya ini laki-laki mentalitasnya lagi. Kalau ditolak biasa deh, kalau ditolak biasa. Carikan kan, jangan sampai kita menginginkan ya tepuk tangan sebelah kan nggak bunyi. Tapi kita yakin bahwa saya itu ingin kebaikan ya Allah. Allah belikan kok, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah itu. Jadi saya lihat mereka-mereka ini tolong menghimbau kepada para dilihat ke kamera biar langsung merasuk dalam kepada para adik-adik yang Bapak cintai ya. Sayangi. Kenapa alamat itu? Karena ini generasi Bapak, pelanjut perjuangan
Bapak pelanjut perjuangan para untuk konteks Indonesia, para pahlawan ingin negara ini menjadi lebih baik. Apalagi lebih tadi karena konteks Indonesia ya, dalam konteks kehidupan itu adalah generasi yang akan mengangkat nilai-nilai kebaikan. Saya berharap bahwa ini muncul kesempurnaan itu tidak mungkin akan muncul di awal, sulit ideal itu pasti akan ada bopeng, ada ininya. Tetapi insya Allah ketika kebaikan ini berjalan dan ketika berjalan itu adalah berbagai problem dihadapi, itulah akan menguatkan mentalitas ini. Mentalitas yang akan terkuat, tanpa terkuat lagi mereka akan survive. Nah kalau itu yang diharapkan, sok lihat pasti adik-adik atau istri-istri itu ngelihat suami yang kayak gini yang siap menjadi sandaran ke bahunya, itu bahasanya kalau ini, atau menjadi kawam tadi kalau bahasa kawam. Dia karena dia apa? Dia merasa tanggung jawab ketika itu diberikan, maka muncul dia itu apa pikiran dia. Ya, apalagi kalau ada hadisnya, ya walaupun ini mesti diperdebatkan ya, ada dosa yang tidak akan dimaafkan oleh Allah kecuali seorang laki-laki itu yang kawam ini capek mencari nafkah untuk keluarganya. Artinya dia akan muncul sikap usaha, tidak muncul sikap dan usahanya tentunya yang halal dan thayyiban ya, mubarakah tentunya, yang bisa memberikan kebaikan. Kan kita mau menjalani perjalanan panjang ya, dan saya berharap ini bagi adik-adik, insya Allah coba berpikir lagi. Kalau katakanlah satu kali gagal, tak usah khawatir, jalankan dulu, memperbaiki, dan sebenarnya di depan kesuksesan menanti Anda, insya Allah ya. Dan banyak juga para generasi Gen Z milenial, Gen Z dan Gen Alpha juga suka dengan tipe-tipe kayak gini. Saya lihat penelitian kayak gitu, bener nggak kayak gitu? Barangkali gitu ya kayak gitu. Oke, masya Allah. Wah, seru. Dan ada tambah lagi kalau seandainya nanti kalau ini dibiarkan kita. Nah saya sebagai berapa lama saya nih berbicara masih panjang hari ini saya kenapa saya bilang gitu, karena saya berharap ini fenomena global, saya menyinggung fenomena global dengan konteks sekarang itu fenomena global, konteksnya sekarang ya real ya, dengan dampak dampak kondisi kayak gini, ini adalah apa yang dirasakan oleh negara-negara barat, termasuk yang dekat juga Jepang karena tadi tidak ada mentalitas hidup, tidak ada keinginan berkeluarga. Banyak yang kemudian kampung yang kosong. Menurunnya ini ya. Penduduk menurun. Di Singapura itu kekhawatiran. Itu di negara-negara barat ya, katakanlah Jepang termasuk negara barat ya, katakanlah dalam konteks ini ya, di luar kita. Itu bahkan ada informasi bahwa orang-orang profesor Jepang itu mencari programnya S2, S3-nya itu dari Indonesia, dari India ya, dari Pakistan atau negara di sana udah kurang. Karena kondisi kayak gini di Eropa lagi kan perang sekarang. Makanya yang kemudian sekarang harus disadarkan sempat itu supaya apa? Keseimbangan ini jadi, apalagi konteks Indonesia memang ada bonus demografi ini. Bonus demografi ini manfaatkan benar oleh kita. Karena apa? Usia siap kerja di Indonesia dahsyat dibanding yang lainnya. Makanya kemungkinan di 2045 hitung-hitungan ini, ketika itu nanti muncul fase di mana orang itu, pemuda kita memiliki kemampuan, dan di lain pihak itu dalam deklinnya negara-negara lain dari kondisi seperti ini. Makanya kemungkinan akan mengambil peran. Nah, mengambil peran itulah gunanya yang generasi Islam ini. Kenapa? Karena yang memberikan rahmatan lil alamin ke yang lainnya. Makanya jangan takut-takut, jangan takut dengan khawatir, apalagi yang tadi, karena bincang ini menyangkut dengan kekawaman, tanggung jawab dan sebagainya. Iyalah, insya Allah di depan, atau bahasanya kita sudah memiliki itu, ambillah peran-peran ini dan kemudian akan mengentaskan kan. Lihat dari kondisi Indonesia juga secara penduduk juga sangat timpang juga kan komposisinya. Nah itu yang harus dipahami oleh bahasanya pemerintah, kemudian juga dalam konteks ini para agamawan, dalam konteks ini para tokoh dan juga para doa termasuk kita gitu ya, kayak gitu, sehingga menyelesaikan bantu banyak hal-hal yang tadi, termasuk munculnya yang tipe ini sedikit akan aliansi bahasanya terhilang
dengan sendirinya kalau ini muncul generasi yang membawa misi tadi perubahan. Tergantung siapa yang sekarang mengajak perubahan ke arah lebih baik, itu akan menyisihkan yang sesuatu yang tidak mengajak kepada kebaikan. Dan saya ngelihat Aska, adik-adik di sini punya kemampuan ke Masya depan. Allah, amin. Dan saya orang yang paling ya optimis. Saya bicara di kelas kah, saya bicara di forum manakah, yang saya ada cuman saya optimis. Bangsa ini saya optimis juga, di keluarga dan semuanya menjadi orang-orang terbaik, dan itu doa juga saya. Nah, lantunan doa saya dalam salah satu doa itu adalah apa? Kebaikan buat generasi berikut yang siapapun, entah nggak harus apa, termasuk anak saya dan juga anak di luar saya, di mana mereka punya kapasitas yang akan membangun negeri ini, di negeri termasuk adalah komunitas tentunya muslim keseluruhan. Gitu. Ustaz tadi beberapa kali gitu ya menyebut tentang qawam gitu. Qawam itu kan sebetulnya memang kita seringkali sederhananya menyimpulkan qawam itu adalah pemimpin di rumah tangga gitu ya Ustaz. Dan nggak sedikit teman-teman kita gitu ya yang mungkin masih juga belum terlalu paham sebenarnya qawam itu baik perempuan ataupun laki-laki. Dan menurut Aska gitu ya, keduanya perlu paham ya, perempuan karena nanti dia yang akan mendidik anak, dan laki-laki bagaimana dia menjadi qawam itu sendiri. Sebenarnya qawam kalau kita coba paham itu apa sih Ustaz? Ya, kalau saya pahami dalam konteks misalnya di dalam surat An-Nisa, Ar-Rijalu Qawwamun 'alan Nisa itu, qawam kalau saya pahami dengan apa yang disampaikan dari guru-guru itu, dia mengambil alih peran lebih dari itu, tanggung jawab, kepemimpinan, kemudian juga adalah sesuatu yang semisal itu, baik dia itu sebagai pemimpin, baik ini ada sebagai pengajar, baik dia sebagai misalnya pencari nafkah, bagaimana dia sebagai juga kepala rumah tangga, seluruh konsekuensinya di dalamnya itu ngambil peran itu. Dan kaum itu memang akan punya kadar yang berbeda-beda seiring dengan pemahaman dia. Ya, tambah pemahamannya naik, tambah ikut kuat menguat. Berbagai sisi itu tadi yang saya tadi sebutkan. Misalnya dia punya hanya bukan sisi tinjau kepemimpinan karena seorang itu konteksnya misalnya dalam konteks pendidikan, bagaimana dia sebagai seorang ustadz, seorang guru, saatnya seorang tua, saatnya sebagai seorang katakanlah dia memimpin pasukan sebagai pemimpin pasukan, atau saatnya dia sebagai seorang syekh gitu ya. Artinya seluruh kaum itu diambil perannya di dalam ini konteks keluarga, yang salah satunya adalah juga untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di keluarga dengan sebuah keniscayaan yang harus tugas yang harus diambil seluruh aspek itu. Nah, tinggal untuk mengambil keputusan itu nanti dengan gaya-gayanya tadi. Dia jadi seorang tua, dia jadi seorang guru, dia jadi seorang pemimpin, tidak melupakan dengan asas mendengarkan, berdiskusi, surok di sini bahasanya, dengan berbagai sisi sebelum dia putuskan. Putusan-putusan ini dia melihat hal peluangnya, karena dia biasanya mereka yang tidak berilmu ya, pengalaman hidup, pandangannya seperti helikopter view. Kalau helikopter naik ke atas, maka seorang itu bisa dilihat dari depan, kanan, kiri, belakang. Dan kadang orang yang baru itu adalah kacamata kuda, ke depan saja, atau hanya sebatas dua arah. Nah, orang yang punya keilmuan inilah tadi, dia akan melihat, tapi tidak menutup kemungkinan dia ingin ada diskusi sebelum ada putusan. Nah, maksud di sini kaum itu mengambil alih peran, menentukan dan sebagainya, tapi tidak mengurangi dengan diskusi yang hangat, diskusi yang bahasanya kekeluargaan dan di berbagai sisi ini kehidupan. Yang paling kewamannya ini adalah kalau di keluarga ya tanggung jawab dia sebagai pencari nafkah, tanggung jawab dia sebagai seorang kepala rumah tangga yang mengatur kayak gini. Dan ketika itu saya sarankan, ketika suatu kebijakan diambil sudah mendengarkan dan ini diambil, harus kompak jalankan. Kalau tidak kompak kan seperti anak panah. Ya, kita kan harus dalam perahu. Coba kan tadi bicara diferensiasi, sekarang bicara vektor nih. Kalau vektor A 5 Newton, vektor B 5 Newton, vektor C 5 Newton, searahnya sama, di jumlah atau dikurangi? Jumlah.
Jadi panjang kan? Iya. Yang satu vektornya adalah 5 Newton arah timur, yang satu adalah arah, jadi zero dia Iya, 5. iya, iya. Ini nggak bergerak. Akhirnya itulah di keluarga. Makanya kekawaman itu adalah menentukan sebuah keputusan yang harus diambil dalam sebuah problematik atau masalah. Yang ketika itu sudah diputuskan, tapi mendengar dari itu semua diambil. Apa? Kekawaman di dalam finansial dia bekerja. Diskusi dulu, ambil kekawaman dengan pencarian nafkah, kekawaman dengan pendidikan anak. Dia dengarkan, putuskan, mendengar dari sisi lain, putuskan oh harus begini. Kekawaman di dalam menentukan, kan dia orang tua yang tentunya untuk berkeluarga. Dia harus tentukan orang dia yang akan menikahkan dengan melihat sisi tinjau. Dia putuskan. Artinya ini kekawaman ini yang didefinisikan lebih luas itu kemampuan untuk mengambil peran atas semua yang terjadi di lapangan, dan dia kemudian sebagai bahasanya final leadingnya juga ya. Final itu akhir dari sebuah keputusan ya. Nah, itu yang jelas sudah mendengarkan tadi. Nah ini kekawanan itu bisa terjadi tapi dia tidak menjalankan melewati tadi mendengar yang lain. Ya sederhana lah kayak gitu. Hanya sekali kadarnya beda-beda tergantung dari keilmuan. Makanya terus kata Rasulullah, thalabul ilmi faridah, untuk supaya dengan ilmu matang pemikiran, matang jiwa, mentalitas, matang juga secara fisik. Maksud fisik apa? Ya dengan berjalan ini ada sesuatu yang kita melakukan sesuatu yang akhirnya apa? Kesiapan. Nah kadarnya tambah lama, tambah tinggi, tambah kuat, tambah ujungnya dia bijaksana. Makanya terkenal dengan orang tua itu hikmatus suyuh kan gitu. Hikmahnya para syekh. Tapi kalau anak muda hamatus sabab, karena dia semangat ini. Nah semangat ini pertemuan dengan ini akan keren tuh. Wow. Jadi hikmatus suyuh wa hamatus sabab. Nah makanya anak-anak muda tidak terlepas dengan pembinanya, dengan syekhnya, dengan arahannya, sehingga terarah karena kacamatanya interview tadi. Jadi dia mau yang semangat. Tanpa anak muda apapun kebijakan kehikmah itu sulit, karena pendobrak itu, penakluk itu, penyelesai itu adalah finisher itu rata-rata anak muda. Coba sebutkan sejarah mana? Siapa yang zaman Nabi? Coba sebutkan. Siapa yang kemudian pemenang dalam face to face peperangan pertama di Badar? Ada anak muda. Siapa namanya? Siapa? Ali bin yang disebut Ali bin yang Abi Thalib. Terus apa benteng yang sulit ditembus, anak muda lagi. Tempat hijrah yang sulit juga, Rasulullah udah ke Yatsrib, ke Ethiopia, udah juga ke yang di daerah Jazirah Arab juga, ke daerah-daerah yang ada di Jazirah juga itu. Ini belum menemukan, akhirnya apa? Itu penakluk, bahasa pendobrak di Madinah Yatsrib, menjadi itu anak muda. Nah anak muda saya lihat ini aset besar bangsa. Ini kalian anak muda. Ini anak muda ini sangat-sangat diharapkan. Inilah aset besar bangsa ini. Makanya saya berharap di benak, di pikiran saya ingin menjadikan mereka terbaik di zamannya. Yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa lakukan? Ya saya mengajar, saya membina, saya mengarahkan, saya semampu yang saya inginkan. Dan siapapun, apakah itu anak saya, apa itu bukan anak biologi saya, anak siapapun, tapi saya bangga. Dan termasuk di bangsa ini, kalau di kelas, apakah mereka itu adalah suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, atau dalam konteks nasional apapun agamanya, untuk negeri ini saya akan bangga melihat mereka akan menjadi pemimpin bangsa ke depan. Senang juga kayak kita gitu, insya Allah kayak gitu. Berarti emang ini ya Ustaz ya, untuk bisa mempelajari menjadi kowam, atau itu emang keberadaan guru itu penting ya untuk seimbang di antara anak muda punya energinya, orang yang sudah lebih dewasa punya hikmah kehidupan ilmunya. Kalau enggak gitu nggak akan bisa nyampe. Kesempurnaan itu ada di situ. Kita dalam kehidupan ini coba lihat dari para nabi atau dari sebuah tokoh-tokoh besar lah di dunia. Ya, contoh Albert Einstein, walaupun dia ada banyak otodidak, pasti punya guru. Di mana-mana nggak ada punya guru. Dan guru-guru itulah mereka tetap menjadi yang akan baik ke depan itu. Mereka akan menempatkan gurunya itu
pada penghormatan, orang tuanya pada pemuliaan. Kenapa? Karena memang itulah yang bisa mengalirkan dia, ya, melahirkan dan mengkondisikan dia. Makanya kalau kita lihat orang-orang berhasil pasti baik semuanya itu. Nah, oleh karena itu perlu adanya guru. Sampai kapan kita guru ini? Ya sampai meninggal. Kenapa kok kayak ini? Karena berbeda kita diingatkan. Kan kita udah pinter, sepinter-pinternya kita itu kadang nasihat itu dilakukan. Apakah Rasulullah kan ada gurunya? Siapa gurunya? Ayo. Langsung. Siapa? Langsung dong. Rasulullah mendapatkan firman Allah. Kalau di Ramadan siapa dia? Yang kemudian yang ini firman Allah iya guru, tapi ada yang kemudian perantaraan dari Allah malaikat Jibril kan, yang memuroja Rasulullah meroja Al-Quran dan sebagainya kan. Allah memerintahkan, ada yang langsung saat yang tertentu. Nah, Rasulullah pun kepada para sahabatnya, sahabat kan ada sahabat yang kayak gini. Ini contoh kan Umar bin Khattab. Nah, ini penting juga. Ketika ada seorang yang zaman Umar bin Khattab, dia ingin mengadukan istrinya karena banyak cerita istrinya kan. Istri itu kadang-kadang kalau kita ngomong satu, istri udah 10. Kayak gitu, adik-adik perempuan gitu. Coba adik di jalan, ras terkuat kan. Saya jalan, shoot. Ibu-ibu ditidit marah duluan. Makanya, aku nggak bisa membela yang ini, maaf. Tapi tahu sadar. Tapi faktanya, maksudnya gini, Umar bin Khattab didatangin orang mengadukan istrinya. Ketika di istri Umar bin Khattab lagi dinasehati. Nah, ini untuk kritik juga otoritas kita juga kadang-kadang harus mendengar juga. Kadang-kadang kita suka ada emosi, kadang-kadang ada ego dan sebagainya. Ketika itu apa dia balik lagi? Dia balik lagi karena kamu kenapa pulang? Udah selesai apa masalah? Sebenarnya saya ingin menyampaikan pada engkau tentang istri saya, tapi engkau juga dinasihatin sama istrinya, si engkau juga diam. Iya. Kata dia tuh, iya saya diam. Kenapa? Saya saat tertentu mau pakai baju dia udah nyetrikain, dia udah nyuciin. Ketika mau makan dia udah masakin. Padahal apa? Saya banyak berhutang budi ke dia karena banyak pekerjaan yang harusnya diselesaikan saya dia bantu. Kan gitu, karena kenyataan. Rasulullah kalau ketika ini mau diadukan, dari Rasulullah senyum aja udah selesai dengan sahabat yang lain. Karena apa? Udah selesai, itu Rasulullah udah sat lagi kan. Kadang-kadang emang gitu, memang idealnya. Tapi kan fakta di lapangan nggak begitu. Dan seiring waktu inilah kita berjalan. Makanya saya bilang tadi, kadar akan berbeda, waktu akan menguatkan komitmen dan akan menguatkan juga dari tadi bahasanya keqawaman tadi. Yang jelas adalah apa? Jangan mundur ke belakang di dalam rangka tadi mendekat menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau problematika ada, asal ada Allah, kita akan menjadi tenang. Ya, apapun masalahnya, asal kita kan punya Allah, kita punya kemana saja. Kamu cari siapa? Kemana saja? Kamu cari ke orang lain, ke hal-hal lain, kita yakin. Nah, makanya saya bilang tadi, saya suka renung. Masalah yang dihadapi saya, apapun ibadah yang dilakukan, kalau saya peras ini diperas, ini kain. Diperas kain peras. Ada pesan terakhir itu adalah kalau ibadah itu ada husnuzon billah. Wis keren tuh. Apa? Sama Allah mah tidak jelek kepada Allah prasangka. Pasti Allah mau memperbaiki. Akhirnya apa? Karena kita husnuzon pada Allah, akhirnya Allah memberikan kebaikan-kebaikan ke kita. Walaupun kita salah. Walaupun kita memang salah, kita mau banyak hal-hal lain lah kekurangan itu. Tapi ini semua terjadi, terima dengan adanya dan konteksnya husnuzon pada Allah lalu perbaikan diri kita. Nah itu sama anak-anak muda yakin dan saya insya Allah yakin dan optimis lah gitu. Aku juga ngerasa ini sih, sekarang ngerasa iya gitu. Awalnya kemarin gitu ya, ketika lagi coba baca isu ini, kadang Aska ngerasa iya generasi aku gini banget sih gitu, kenapa sih loyok banget gitu. Tapi padahal kalau tadi ya pakai perspektif tadi perihal sebenarnya kan tadi setiap generasi punya coraknya masing-masing itu kan, sehingga mungkin emang kalau kita coba lihat generasi dulu mereka mungkin emang lebih otoriter, lebih tegas gitu ya. Tapi mungkin di bab lain perihal komunikatif, padahal kan menjadi kaum penting ya tadi ya untuk komunikatif itu kurang, yang itu yang mungkin harus ditumbuhkan. Mungkin kebalikan di generasi Aska gitu ya, kita sangat komunikatif gitu. Kalau kita lihat kan Gen Z kan bahkan mendominasi juga komunikatif kan gitu. Ngelebih ya kalau di kelas ya.
ngelebih tugasnya, jangan. Iya, anak-anak kan kalau ini di kelas, wow. Tapi sekarang ini Gen Z gitu, ini apa Alpha. Kita nggak bisa dengan paradigma seperti yang tadi Aska bilang dengan kita. Dia kayak gini, ya kayak gitu emang zamannya. Tapi saya positif thinkingnya apa? Ini adalah apa? Mereka ketika sadar dengan gaya mereka kayak gini akan memberikan dampak manfaat dengan kebanggaan untuk orang tuanya, kebanggaan buat guru-gurunya, kebanggaan buat bangsa ini. Jangan sampai kita underestimate melihat orang ini gagal, jangan sekali. Di seorang guru, di seorang leader, di apapun, maka melihat sesuatu itu adalah yang ada keberhasilan. Walaupun terasa pahit dialami itu, tetapi ini adalah satu, dan nggak boleh mendoakan jelek. Kita misalnya orang tua atau guru, misalnya guru kayak gini atau siapapun, kamu mah kayak gini, udah nggak boleh kayak gitu. Karena apa? Di balik itu Allah itu yang punya kuasa. Makanya kita tidak boleh melewati hal-hal yang seharusnya adalah itu ranah Allah. Yang ada kita ada doa dan harapan aja. Yang kemudian ini adalah ajang amal soleh saya menjadi yang baik, seperti yang sekarang bincang dengan Aska, dengan adik-adik yang lain. Saya ngelihat ini bincang sederhana, tapi di balik ini semua saya dalam hati mudah-mudahan ke depan dengan bincang ini Aska menjadikan yang terbaik, dan adik-adik yang lain juga kan bisa mengeluarkan yang tadi disinggung. Satu orang saja dia kondisinya baik dan tersadarkan, saya mungkin tidak bisa mengakses itu. Mereka itulah, karena bahasa mereka, gaya mereka, kemudian komunikasi mereka, native-nya terhadap digitalnya. Saya hanya cuman, walaupun saya dosen yang dimana perlukan, tapi mereka, masya Allah, berikan mereka itu yang tadi katakan mengeksplorasi seluruh ini aplikasi. Itu dasarnya, dan itu bisa memudahkan pekerjaan, walaupun membuka ruang untuk berbagai kemaksiatan. Nah, makanya tugasnya kita. Gimana tapi kita yang tadi menjaganya itu. Kita sebagai apa ya, pengarah tadi ini. Kalau mengarahkan mereka kan kreativitas, improvisasi mereka asal dalam koridor masih. Kalau Aska ada siapa yang tahu pakai ini pilok suka pilok chat. Di dalamnya ada apa? Ada chat. Ya, chatnya sebelah. Ada satu yang membunyikan. Apa nggak tahu? Kelereng. Kalau kelereng gunanya apa? Menghomogenitas kan? Biar keaduk gitu ya. Keaduk kan? Biarkan kelereng itu naik ke atas bawah. Kocokannya itu ada Pak. Hidup ini adalah getarannya kemana-mana, goncangannya kemana-mana. Biarkan dia kemana, tapi masih koridor itu. Asal lihat keluar koridor aja. Kalau koridor keluar, kelereng apa? Kelereng kemana? Ini tidak homogen. Sehingga ketika ini, mewarnai itu bukan ngegeblik tuh ada zat yang tidak rata. Sebenarnya homogenitas nanti kita akan muncul, sebuah homogenitas nanti dalam konteks pemanfaatan keseimbangan dan kenyamanan ketika terjadinya gesekan-gesekan kelereng membentur ke kanan ke kiri. Artinya biarkan hidup ini benturan kelereng itu, berarti anak-anak muda seperti Aska dan saya menguatkan mentalitas ini. Asal koridor yang dijaga. Siapa yang penjaganya? Ya orang-orang yang tadi pembinanya. Ya, termasuk orang tua. Ya, sekarang dapat banyak banget bekal gitu. Insya Allah. Tapi aku ngerasa ini nggak adil, karena kan aku di sini mungkin tidak mewakili kaum terkait gitu ya. Nah, kita di sini ada satu orang yang mungkin mewakili. Aku mau ada 2 orang tuh, 3. Satu saat yang cowok kan ya. Iya kan. Mau nanya apa nggak Dok? Satu aja. Ayo silakan. Ditagih tuh, masa nggak penasaran kan? Dari seberang kan gitu ya. Ya kita kan sering di sini. Udah itu aja yang lanjut tadi. Tuh nih contoh masih belum berani beresiko, nggak berani bertanya gitu. Bukan berani. Udah terjawab. Sudah merekam semuanya, walaupun tidak menjawab di benaknya keluar formula baru. Dan setiap orang akan kali formulanya. Misalnya Android nanti ketika mendengar ini, formula saya kayak gini. Ustaz Agus kan frame-nya tidak boleh keluar dari nilai Islam. Kemudian gayanya saya kayak gini. Template-nya kayak formula saya kayak gini. Tapi tetap akan menjadi baik dalam Islam.
Ya tadi Om Umar gayanya, Abu Bakar gayanya, Sayyidina Ali juga, Sayyidina Utsman juga. Nah, dia nggak aska juga. Semuanya apa? Kalau dikatakan satu formula, satu tipe nggak mungkin lah. Kita kan diciptakan Allah beda-beda. Dengan juga adalah contoh sidik jari juga beda kan gitu ya. Kembar juga beda. Oh iya beda, anak kembar aja beda, bayangkan. Artinya Allah, wow. Nah di sini kadang kita merenung, ya Allah ketika mikir gitu, oh subhanallah ngelihat begitu banyak ini manusia dengan perbedaan dengan ini apa dengan perbedaan dalam konteks ini kehidupan dari fisiknya juga kayak gitu. Maha agung Allah, maha besar Allah. Kita nggak bisa, Allah bisa, dan itu bisa menyatukan dan bisa mengkondisikan itu Allah. Makanya kalau bicara ini kembali lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Ketika bicara konteks ini subhanallah, karena memang tidak bisa kita lakukan. Makanya tadi bilang akan baik ketika semuanya tadi yakin dengan Allah dari agama tadi, maka akan meruntutkan seluruh cerita kita, karena Dia yang bisa merunutkan cerita ini. Kalau kita tidak yakin, maka berantakanlah semuanya. Nah, biarkan Allah yang merunutkan itu cerita kita itu, bahasanya perjalanan hidup kita itu sampai kemana? Sampai kepada titik di mana Allah senang, yaitu dengan husnul khotimah. Nah, husnul khotimah kan cerita ujung-ujung kayak gitu pasti tadi. Nah, dengan usaha tadi. Nah, kita adalah ini salah satu yang berupaya merunutkan cerita kita. Walaupun banyak bopengnya, banyak kotornya, Allah sempurnakan ini. Oke, Allah tutup. Dan yang tambahan nih, dan Allah tuh suka begini. Nanti di surga katanya, di akhirat ada orang yang berdosa ini masuk surga, tadi ada dosanya. Hanya Allah ingin kalau dia itu gini. Di depan banyak orang dia karena sering menutupi kehilapan orang lain. Allah panggil berdua, kamu melakukan ini ya? Iya, kamu melakukan ini. Orang lain tidak tahu, aku tahu. Dia bilang, Allah tuh ingin pengakuan atas hilaf dan kebesaran Dia itu. Makanya ketika kita hidup itu, kita tidak bisa tidak terlepas dengan Allah. Akui Dia tertinggi, akui Dia terbesar, akui Dia teragung, akui Dia termulia, dan kemudian itu apa? Kita akan diselesaikan dengan Allah. Gitu. Nah, itu konteks ini perlu dibawa dalam kehidupan kita. Insyaallah. Alhamdulillah, Ustaz. Ini mungkin podcast yang setelah Aska pasti akan tonton ulang karena mau dicatat ya. Sekarang mau dicatat. Soalnya kan memang udah masanya gitu ya. Jadi mungkin mohon doa untuk teman-teman di sini juga bisa segera melanjutkan. Didoakan. Saya mendoakan untuk anak saya, untuk adik-adik dalam konteks di Muslim, bahkan di konteks di sini di negeri kita semuanya, dan generasi yang semuanya kami berdoa ya untuk kebaikan dalam konteks yang sesuaikan. Kalau Muslim tentunya adalah doakan sebagaimana kita. Kalau yang non Muslim doakan juga untuk mendapatkan hidayah. Dan harapan saya menjadi yang terbaik semuanya. Insya Allah Aska, Endo, Ade, yang lain semuanya yang tipe gini diperlukan di bangsa ini. Mungkin berbuatnya nggak usah spektakuler, jangan. Saya bilang tadi jangan menyepelekan perbuatan apapun kebaikan, karena investasi ini kita nggak tahu investasi mana yang akan mengantarkan perubahan itu. Makanya nggak boleh kita seorang berbuat kecil, bisa jadi penentu keberhasilan dari komunitas besar itu dia. Makanya tidak boleh menyepelekan kebaikan atau siapapun kebaikan orang lain walaupun kecil. Yang ada adalah apresiasi kebaikan, jempol. Kalau ada 4 jempol 2 terbaik gitu. Tidak ada yang kegagalan. Anda terbaik. Dan ini keterbaikan ini mengapresiasi orang kan, muncul semangat dan untuk membangun lebih besar lagi. Dan kita nggak tahu di siapa perubahan ini yang akan penentu nanti. Nah, yang jelas adalah apa? Tadi sikap ini tidak lepas dari optimisme kita. Insya Allah kayak gitu. Insya Allah yakin, Insya Allah ya. Bismillah ya, yakin Bismillah, nih. harus kita yakin. Bersama-sama belajar jadi versi terbaik kita gitu ya. Iya. Dan sambil kita mengevaluasi diri kita dan minta nasihat dari orang lain. Saya salah, saya kurang, saya kemudian banyak hal-hal kekurangan, dan dengar nasihat. Dan adinu nasihat. Untuk siapa? Allah, Rasulnya, orang beriman dan kaum muslimin, dan kebaikan ada di nasihat.
wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil Haqqi. sabr gitu. Ini kita nasihat. Dan saya ini bukan juga menggurui yang lain. Saya sekali lagi saya suka dengan ketemu dengan adik-adik, ketemu dengan masyarakat, ketemu yang bisa saya bisa berikan. Mudah-mudahan investasi walaupun dianggap kecil ada nama saya. Nanti catatannya bukan ini diungkapkan, kamu kok kayak gitu mengingatkan kon keridhaan Allah. Mudah-mudahan dengan keridhaan Allah ada nama terakhir, ada nama saya, ada ikut kontribusi kebaikan. Walaupun dibuntut yang paling enggak masalah, yang penting saya ikut, titik aja. Tadi ada kebaikan. Jadi insya Allah harapan kita kayak gitu. Insya Allah, amin. Insya Allah, Ustaz. Kalau khair Ustaz bincang hari ini. Insya Allah ini jadi titik awal juga ya kita untuk menjadi cowok kowam di versi Gen Z, dan cewek-cewek juga harus belajar sih supaya bisa nanti mendidik anak-anaknya seperti apa ya Ustaz. Insya Allah. Jadi khair Ustaz. Sama-sama hari ini. Sama-sama. Kita ketemu lagi di sama-sama, dan saya apresiasi kegiatan ini, dan tadi kali lagi doa sukses kalian semua. Amin, dan insyaallah. kebanggaan orang tua, guru-guru dan bangsa ini. Amin, amin. Kita sambut Indonesia 2045. Wow. Indonesia Emas yang insya Allah menjadi terrealisir dengan kalian inilah yang akan memimpin, dan kita bangga dengan kepemimpinan membawa Indonesia lebih baik, termasuk kaum muslimin seluruh dunia. Baik, barangkali. Terima kasih. Semangat para teman-teman generasi penerus bangsa 2045. Insya Allah kita ketemu lagi di bincang isu berikutnya. Masya Allah. Insya Allah membahas gimana kita siap-siap lagi kok jadi generasi penerus bangsa ya Ustaz ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.